Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang computer security, yaitu dari matkul keamanan komputer. Langsung saja. Keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Kejahatan komputer semakin meningkat karena, yang pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Contohnya seperti online banking, e-commerce, electronic data interchange atau EDI. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Kemudian meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Kemudian kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode yang digunakan, dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan internet. Lanjut, prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang, umumnya seperti menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya yaitu data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu data-data milik perusahaan. Lanjut, untuk prinsip dasar yang kedua adalah integriti atau keaslian. Menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya dan tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integriti merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integriti terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Dan yang ketiga, availability atau ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat, authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud atau orang yang sebenarnya. Ada beberapa autentikasi yang digunakan seperti autentikasi berbasis kata sandi, berbasis kunci publik atau private, berbasis biometrik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu authorization atau otorisasi. Sistem dapat mengontrol akses pengguna, menjaga keamanan sumber daya, informasi yang sensitif, serta memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan dan mencegah penyalahgunaan hak akses. Lanjut, ancaman keamanan komputer. Untuk ancaman-ancaman dari keamanan komputer sendiri, yang pertama adalah manusia. Hacking, cracking, atau sesiapa saja yang berusaha mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya untuk melakukan pencurian data atau informasi, juga perusakan. Memasukkan program ilegal seperti virus dan worm atau malicious software. Membuat kemampuan user terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua adalah hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Dan segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Yang ketiga adalah software failure.
Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang keempat, alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu keamanan bersifat fisik. Akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh, denial of service. Mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Kemudian wiretapping, hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan. Sign flood attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem. Kemudian yang keenam, yaitu keamanan yang berhubungan dengan orang. Identifikasi pengguna seperti username dan password, dan profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Kemudian yang ketujuh, yaitu keamanan data dan media serta teknik komunikasi seperti enkripsi, firewall, dan VPN. Dan yang terakhir adalah keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Lanjut, security attack models. Security attack models terdiri dari yang pertama itu ada interruption, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contoh serangannya adalah denial of service attack, dan gambarnya bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua, interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan seperti sniping, man in the middle, phishing, keylogging, dan wiretapping. Dan yang ketiga yaitu fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware atau software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya, atau memalsukan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kemudian yang terakhir, modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset atau informasi tersebut. Contohnya seperti mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Lanjut, gambar ini adalah ilustrasi dari serangan keamanan komputer. Firewallnya, kemudian internet, Twitter, Facebook, atau isi dari dalam komputernya dihack. Lanjut, berikut adalah beberapa contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Yang pertama itu ada pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019. Kemudian yang kedua, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016. Yang keempat, pembobolan situs web Bank Mandiri di tahun 2015. Kemudian yang kelima, serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014. Yang keenam, pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. Yang ketujuh, pembobolan situs web PT Telkom di tahun 2012. Yang kedelapan, pembobolan Universitas Gadjah Mada di tahun 2011. Yang kesembilan yaitu serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Dan yang ke-10 yaitu serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir Basra di Iran yang melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010.
Kemudian yang ke-11 yaitu serangan hacker ke situs web Mabes Polri pada tahun 2000. Yang ke-12 serangan hacker ke situs web Presiden Republik Indonesia. Yang ke-13 pembobolan situs web Kedubes Amerika Serikat di Indonesia. Yang ke-19 yaitu serangan virus I love you pada tahun 2000. Dan yang ke-15 serangan virus Melissa pada tahun 1999. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.